Halo, selamat sore saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama saudara. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungannya ke Bali dengan beberapa agenda. Di antaranya adalah untuk memantau Taman Hutan Mangrove dan juga memantau persiapan KTT G20. Presiden Joko Widodo menjadikan Taman Hutan Mangrove Bali sebagai percontohan pengelolaan penataan hutan bakau di kawasan pesisir provinsi lain di Indonesia. Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut juga ingin memamerkan hutan mangrove Bali pada delegasi negara-negara peserta konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022 mendatang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Bali di sana, Adrian Amur Wonegoro, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Adrian. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore, Adrian, bisa dijelaskan untuk agenda Presiden Joko Widodo selama melakukan kunjungan kerja di Bali apa saja? Ya, Nila dan juga saudara, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi serta sejumlah menteri mengadakan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Bali. Dan Presiden tiba dengan pesawat kepresidenan tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba dan mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Presiden langsung menuju ke Taman Hutan Raya Mangrove yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di perbatasan Denpasar dan juga Badung. Dan di taman tersebut, Taman Mangrove tersebut, Presiden Jokowi meninjau dan juga melakukan kegiatan penanaman mangrove atau hutan bakau yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai tersebut bersama sejumlah menteri dan juga Ibu Iriana Joko Widodo serta didampingi oleh pejabat para pimpinan daerah Provinsi Bali. Dan di Taman Mangrove tersebut juga Presiden sempat berjalan-jalan di kawasan hutan mangrove tersebut. Dan tak hanya itu saja, agenda Presiden Jokowi setelah mengunjungi hutan mangrove juga nantinya juga atau pada hari ini Presiden memberikan pengarahan kepada unsur Forkopimda Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota Sebali dari kantor Gubernur Bali untuk memberikan pengarahan. Selain itu juga Presiden diagendakan melaksanakan kunjungan kerja untuk persiapan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada tahun 2022 mendatang, Mila. Untuk respons dari Presiden Joko Widodo sendiri seperti apa, Adrian, saat melakukan peninjauan dan melihat langsung kondisi Taman Hutan Mangrove di Bali ini? Ya, Presiden Jokowi sendiri tampak bangga dengan keberadaan Taman Hutan Raya Mangrove yang ada di Bali ini. Dan dalam keterangan persnya usai meninjau kawasan hutan mangrove tersebut, Presiden Jokowi juga mengutarakan bahwa hutan mangrove yang ada di Bali ini akan menjadi ataupun sudah menjadi percontohan wilayah-wilayah pesisir lainnya dan juga untuk di provinsi lainnya, dan akan dilakukan replikasi atau dikopi dalam hal penataan dan juga pengelolaannya, yang dimana hutan mangrove yang ada di Bali ini dapat dimanfaatkan menjadi 3 wahana, yakni wahana ekonomi, wahana pariwisata, dan juga wahana edukasi. Karena di dalam hutan mangrove sendiri terdapat berbagai ekosistem yang tentunya dapat dilestarikan dan juga dimanfaatkan potensinya oleh masyarakat setempat. Dan di hutan mangrove sendiri, para nelayan juga berharap adanya kedatangan Presiden Jokowi ini tentunya dapat menunjang sektor perekonomian Bali yang sempat turun. Dengan adanya pengelolaan yang lebih baik di kawasan hutan mangrove, tentunya nanti akan dapat meningkatkan sektor produksi dari nelayan di wilayah atau di kawasan hutan mangrove tersebut. Tentunya hutan mangrove tersebut juga bermanfaat, memiliki peran vital di wilayah Bali sendiri, Nila. Dan hutan mangrove tersebut juga digunakan untuk sebagai antisipasi
mitigasi dari perubahan iklim dan juga mengurangi energi gelombang, tentunya juga untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan pesisir dan meningkatkan produksi nelayan dalam hal tentunya di wilayah hutan mangrove sendiri produksi utamanya adalah kepiting dan juga kerang bakau. Mila. Oke, Adrian, kemudian tadi Anda sempat mengatakan bahwa dalam agenda kunjungannya kali ini, Presiden Joko Widodo juga melakukan pengecekan untuk kesiapan KTT G20 tahun 2022 di Bali mendatang. Sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, sejauh mana kesiapannya? Ya, untuk kesiapan konferensi tingkat tinggi G20 yang rencananya akan diselenggarakan di wilayah Bali pada tahun 2022 mendatang, tentunya kedatangan Presiden Jokowi pada hari ini juga untuk mematangkan kesiapan hal tersebut. Dan sebelumnya juga beberapa hari yang lalu, Kabar Kapolri juga sempat datang ke Bali untuk melaksanakan apel pengecekan sarana dan prasarana yang ada di wilayah Bali, khususnya di wilayah Polda Bali, untuk mengecek seperti apa sejauh mana kesiapan untuk penyelenggaraan KTT G20, yang mana KTT G20 akan dihadiri ribuan delegasi dari negara-negara lain dari Indonesia. Dan juga selain itu juga tentunya Presiden hari ini juga meninjau kawasan Nusa Dua di Bali Nusa Dua Convention Center dan juga di Hotel Kempinski yang rencananya akan menjadi salah satu venue di mana dilaksanakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Dan menariknya, Nila, bahwa Presiden Jokowi tadi juga berencana ingin menjadikan atau memamerkan hutan mangrove kepada para delegasi negara peserta KTT G20 untuk nantinya akan dikunjungi atau menjadi salah satu venue wisata nantinya dalam acara atau gelaran KTT G20 2022 mendatang. Tentunya ini persiapan dalam kurun waktu setahun mendatang ini membutuhkan persiapan yang tidak sepele. Oleh karena itu, termasuk di masa protokol kesehatan, sehingga banyak hal yang harus diantisipasi dan dipersiapkan oleh Presiden Jokowi maupun unsur-unsur pemerintahan, khususnya pemerintah daerah Bali yang menjadi tuan rumah dalam hal ini. Mila. Baik, Adrian, terima kasih banyak atas laporan Anda terkait bagaimana agenda Presiden Joko Widodo selama berkunjung ke Bali. Selamat bertugas kembali, Adrian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Baru saja tadi saya meninjau mangrove forest di Provinsi Bali ini, yang ini telah dibangun sejak tahun 2003 dan merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di negara kita yang memadukan untuk pendidikan, untuk edukasi, untuk pariwisata, dan juga untuk penguatan ekonomi masyarakat. Model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin kita replikasi, kita copy untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain. Yang ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita, dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi. Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air, dan memperbaiki kualitas lingkungan baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting, yang